bahagia. Oke, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Muda dan Budi Pekerti untuk kelas 5. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pertapaan keras di hutan Uruwela. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana Petapa Gautama ini tidak menemukan jawaban dari berguru kepada Alaraka Lama dan Buddha Karamaputa. Kemudian Petapa Gautama akhirnya melanjutkan perjalanannya sampai tibalah di suatu hutan yang bernama hutan Uruwela yang terdapat di kota Sena. Di tempat inilah kemudian Petapa Gautama ini melakukan pertapaan keras bersama dengan 5 petapa, yaitu Kondanya, Saji, Mahanama, Nadia, dan Wapa. Beberapa praktek pertapaan yang keras atau praktek penyiksaan diri yang dalam bahasa Pali disebut dengan dukkha carya. Usaha penyiksaan diri ini terbagi ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama, meskipun yang tersisa itu tinggal kulit, ya, kulit. Yang kedua, meskipun yang tersisa tinggal urat, ya, urat-urat nadi kita. Yang ketiga, meskipun yang tersisa tinggal tulang. Yang keempat, meskipun daging dan darahku menguap. Jadi meskipun keempat hal itu terjadi kepada tubuh, tetapi akan tetap dilakukan pertapaan atau praktek bertapa dengan menyiksa diri, dilakukan di hutan Uruwela. Beberapa hal yang dilakukan ketika melakukan praktek penyiksaan diri di hutan Uruwela yang dilakukan oleh Petapa Gautama atau Petapa Siddhartha adalah yang pertama, berhenti mengumpulkan makanan atau berpindah patah dan hidup dari buah-buahan yang ada di sekitar hutan Uruwela. Kedua, bertahan hidup dengan cara memakan buah yang jatuh dari pohon tempat di mana Petapa Gautama sedang melakukan praktek penyiksaan diri. Jadi tidak boleh dipetik, ya, buahnya tidak boleh dipetik, ya, hanya buah jatuh sendiri, buah dimakan. Yang ketiga, berjemur di teriknya panas di siang hari dan kemudian berendam di air ketika malam hari. Yang keempat, ya, ini mengeratkan gigi, kemudian lidah ini ditekan ke atas di langit-langit mulut. Kemudian ketika dalam kondisi gigi yang mengerat dan lidah yang menekan ke atas, ini berusaha untuk menekan kesadaran-kesadaran yang tidak baik dengan kesadaran-kesadaran yang baik. Ya, jadi ditekan kuat-kuat, kemudian ditekan kuat-kuat lidahnya, dan kemudian menekan agar kesadaran selalu baik. Yang kelima, yaitu mengembangkan apanaka jana. Apanaka jana ini, ya, praktek melakukan penyiksaan diri dengan cara menahan napas selama mungkin sehingga napas tidak ada yang masuk, atau ketika napas masuk tahan terus selama mungkin hingga nanti baru mengeluarkan napasnya. Karena 5 praktek yang tadi itu tidak berhasil, kemudian Petapa Gautama melanjutkan ke menyiksa diri dengan cara yang lebih ekstrim sehingga menimbulkan bentuk kesakitan yang luar biasa. Praktek penyiksaan diri yang sakit luar biasa itu tujuan dari Petapa Gautama ini agar Petapa Gautama ini tidak terikat kepada ke dunia liar
dan juga dengan kondisi tubuh yang sangat sakit, Petapa Gautama ini berusaha agar selalu sadar serta memiliki ketenangan serta ulet di dalam usaha yang dilakukannya. Setelah beberapa lama melakukan praktek menyiksa diri dengan kesakitan yang luar biasa, akhirnya Petapa Gautama ini tidak memperoleh apa yang dicari atau tidak memperoleh kebebasan. Bahkan setelah itu kemudian Petapa Gautama ini akhirnya pingsan. Saat Petapa Gautama ini pingsan, ada beberapa dewa yang mengatakan bahwa Petapa Gautama telah meninggal. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Petapa Gautama belum meninggal, beliau hanya sekarat. Kemudian setelah itu Petapa Gautama ini bangun dari pingsannya. Saat bangun dari pingsannya, Petapa Gautama ini tetap melakukan praktek penyiksaan diri, di mana ketika bangun dari pingsan, Petapa Gautama ini mengurangi makannya. Beliau berpuasa dan tidak makan sampai beberapa hari, dan kemudian selain itu beliau juga mengurangi porsi makannya. Bahkan dalam satu hari beliau hanya makan 1 butir nasi. Karena berpuasa yang sangat mengerikan itu, akhirnya Petapa Gautama ini menjadi sangat kurus sekali, ya. Bahkan ketika perut Petapa Gautama ini ditekan, ini bisa sampai memegang tulang belakangnya. Ketika dari depan ditekan ini bisa memegang tulang belakangnya. Nah, ketika dipegang dari belakang seperti ini semua perutnya bisa terpegang. Ini sangat luar biasa penyiksaan diri yang dilakukan oleh Petapa Gautama. Bahkan pada saat itu, karena hal yang sangat mengerikan yang dilakukan ini, kulit Petapa Gautama ini yang tadinya mulus dan juga indah, ini berubah warna menjadi hitam. Kemudian beberapa helai rambutnya ini mulai rontok, jadi seperti layaknya tengkorak hidup. Kemudian ketika beliau berdiri dari duduknya, karena begitu kurus, jadi ketika berdiri Petapa Gautama ini menjadi gemetaran, menjadi bergetar badannya. Demikianlah penyiksaan yang ekstrim yang dilakukan oleh Petapa Gautama di hutan Urwela, dan penyiksaan yang dilakukan atau praktik menyiksa diri yang dilakukan oleh Petapa Gautama di hutan Urwela ini terjadi selama 6 tahun. Namun semua usaha penyiksaan diri yang dilakukan oleh Petapa Gautama selama 6 tahun ini tidak menjawab atau membawa kepada akhir dari penderitaan, atau bukanlah cara yang tepat untuk menemukan obat dari sakit, tua, dan kematian. Baiklah Anda semuanya, demikianlah materi yang teacher sampaikan untuk pertapaan penyiksaan diri di hutan Urwela yang dilakukan oleh Petapa Gautama. Selanjutnya teacher berharap Anda semua membuat kesimpulan dan ringkasan dari apa yang telah teacher sampaikan dan mengerjakan tugas yang nantinya akan teacher berikan, dan tetap semangat di dalam belajar. Oke, teacher akhiri dengan Sabi-sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.